Hello guys, kembali lagi bersama gua di sini. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film animasi Cina yang berjudul Neza. Film yang disutradarai oleh Yung Yang ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang anak reinkarnasi dari pil iblis yang dikatakan akan menghancurkan dunia. Oleh karena itu, para dewa surga memberi kutukan pada pil iblis ini. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. 1000 tahun yang lalu, ketika kekuatan spiritual surga dan bumi bertemu, kekuatan itu melahirkan mutiara kekacauan. Mutiara itu menyerap kekuatan matahari dan bulan hingga kekuatannya meningkat sampai batas yang tak terhentikan. Kemudian dewa tertinggi surga memutus dua muridnya untuk menghentikan mutiara itu. Mereka adalah Tai Zhenren dan Shen Gongbao. Awalnya Tai menganggap remeh mutiara itu karena bentuknya kecil. Namun tiba-tiba mutiara itu membentuk tubuhnya menjadi raksasa dan memukul wajah Tai hingga terpental. Shen Gong pun melawannya menggunakan cambuk petirnya, namun mutiara itu bisa menyerap kekuatannya Shen Gong dan mengembalikannya ke Shen Gong hingga dia terpental juga. Tai yang kembali dengan wajah bonyok kemudian melawan lalu mengikat kedua tangan mutiara itu. Setelah mengikatnya, ternyata mutiara itu bisa menciptakan tangan tambahan, lalu memukul wajah Tai sambil bercermin. Dewa tertinggi pun akhirnya turun tangan dan mengurung mutiara itu. Sang dewa tertinggi kemudian membagi kekuatan mutiara itu menjadi dua. Karena kekuatan pil iblis yang sangat berbahaya dan sulit dihancurkan, dewa tertinggi memberikan kutukan pada pil itu, yang mana dalam 3 tahun setelah pil itu bereinkarnasi, tombak petir akan menghancurkannya. Dewa tertinggi kemudian menyegel kedua mutiara itu. Dan suatu saat nanti, roh mutiara akan diberikan kepada anak dari Li Jing. Dewa tertinggi kemudian menyerahkan dua mutiara itu, namun dia tidak memberikannya ke Shen Gong, melainkan ke Tai. Dewa tertinggi juga meminta anak itu dinamai Neza. Beberapa tahun kemudian, Tai pergi ke Zhentang Pass, tempat di mana Li Jing tinggal, dan pada saat itu, istri Li Jing akan melahirkan anaknya. Semua warga desa antusias menunggu kelahiran putra Li Jing karena putra Li Jing telah dianugerahi roh mutiara. Dan ketika akan membuka segel mutiara itu, si Tai malah lupa passwordnya. Tai kemudian mencoba mengingat passwordnya, dan ternyata segel itu tidak memerlukan password. Yang diperlukan hanyalah sidik jari tangan Tai. Sungguh bodoh. Ketika segel itu sudah dibuka, pelayan Li Jing mencoba mencurinya dan ternyata pelayannya telah dipasangkan mantra budak. Setelah melepaskan mantra budaknya, ternyata pelayan yang lain juga dipasangkan mantra. Pelayan itu kemudian memberikan pil iblis ke anaknya Li Jing dan dari rumah persalinan keluar ledakan merah. Ternyata yang mencuri roh mutiara adalah Shen Gong. Bukannya berbentuk seperti bayi, Neza malah seperti telur lalu tiba-tiba matanya muncul. Neza kemudian membuat kekacauan dan menabrak apa saja yang ada di depannya. Kemudian telur Neza berubah menjadi manusia dan melemparkan bola api kemana-mana. Menggunakan lingkaran Qian Kun, Tai menyegel kekuatan Neza agar tidak mengamuk. Tai kemudian mencoba membunuh Neza namun Li Jing mencegahnya. Tai kemudian mencoba meyakinkan Li Jing kalau itu bukan anaknya, melainkan reinkarnasi pil iblis dan suatu saat nanti dia akan melepaskan teror terbesar di dunia. Istri Li Jing kemudian memohon agar anaknya tidak disakiti. Li Jing kemudian mencoba meyakinkan Tai dan warga setempat kalau keluarganya ditimpa kemalangan dan anaknya adalah korban. Li Jing juga berjanji akan menjaga Neza agar dia tidak pergi ke desa. Tai kemudian mengatakan kalau anak itu hanya punya waktu 3 tahun karena dewa tertinggi sudah menaruh kutukan di pil iblis dan 3 tahun dari sekarang tombak petir akan menyambar dan mengambil nyawa Neza. Li Jing kemudian memutuskan untuk bertemu dengan dewa tertinggi dan memohon agar kutukannya dihilangkan. Di lain tempat, Shen Gong yang berhasil mencuri roh mutiara pergi ke istana naga dan bertemu dengan tuannya. Kita sebut saja Raja Naga. Shen Gong kemudian memberikan roh mutiara itu ke anak Raja Naga agar suatu saat nanti anaknya bisa menjadi dewa dan membebaskan para naga. Anak itu diberi nama Ao Bing. Di lain tempat, Li Jing pergi bersama Tai untuk menemui dewa tertinggi. Namun dewa tertinggi ternyata tidak ada. Dan menurut penjaga di sana, dewa tertinggi pergi menghadiri urusan kedewaan. Penjaga gerbang juga mengatakan kalau kutukan tidak bisa dicabut, bahkan oleh dewa tertinggi sekalipun.
Singkat cerita, beberapa tahun setelah kelahiran Neza, dia dikurung di rumahnya yang dilapisi pelindung agar Neza tidak pergi ke desa. Saat itu ibunya Neza datang mengunjunginya dan mengajak Neza bermain. Awalnya para pengawal menyuruhnya menggunakan baju zirah untuk berjaga-jaga, namun dia menolaknya. Tapi karena kekuatannya yang sangat kuat, sampai-sampai ibunya terpental ke tembok. Akhirnya dia setuju untuk menggunakannya. Beberapa saat kemudian, ada seorang prajurit datang dan meminta bantuan ibunya Neza untuk mengalahkan siluman. Karena melihat Neza sedih, ibunya pun berjanji akan bermain dengannya lain waktu. Suatu ketika Neza melihat dua penjaga rumah sedang bertengkar. Neza pun mengambil kesempatan itu untuk lari ke desa. Mendengar suara Neza saja penduduk ketakutan dan mereka lari bersembunyi. Neza pun menganggapnya bermain petak umpet dan menemukan semua warga yang bersembunyi. Di suatu tempat, anak-anak desa memutuskan untuk melawan Neza, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya. Lalu datanglah Neza yang menyamar sebagai salah satu perkumpulan anak di sana. Neza kemudian membuat sebuah jebakan untuk menjahili mereka, seperti jembatan yang rapuh, senjata tajam yang berjatuhan, batu bergelinding, dan lain-lain. Melihat mereka masuk jebakan itu, Neza pun tertawa terbahak-bahak dan salah satu dari anak itu menyebutkan kata yang dilarang diucapkan ke Neza. Neza yang merasa kesal lalu menendang batu besar di sampingnya, sampai-sampai gunung yang di belakangnya hancur. Beruntung saat itu Taiyi dan Li Jun datang dan menyelamatkan anak-anak itu. Taiyi kemudian meminta kepada Li Jin agar dia bisa menjadi guru Neza. Keesokan harinya, Neza lagi-lagi mencoba untuk kabur dan membuat rusuh di desa. Namun di perjalanan, dia melihat sebuah lukisan melayang. Karena penasaran, Neza mencoba mendekatinya. Dan ketika Neza menyentuhnya, dia tersedot dan dibawa ke dunia lain, yang ternyata itu adalah dunia dalam lukisan milik Taiyi. Taiyi kemudian mencoba membuat Neza kagum dan menunjukkan kehebatan kuasnya. Dengan kuas itu, Taiyi bisa membuat apapun di dunia lukisan. Taiyi lalu mengajak Neza bermain dan mengelilingi dunia lukisan. Taiyi juga menunjukkan kekuatan mengubah bentuk dan mengajari Neza. Taiyi mengatakan kalau dia baru bisa menguasainya dalam waktu 6 bulan. Taiyi pun pergi tidur sambil menunggu Neza latihan. Beberapa saat kemudian, Taiyi yang baru bangun tidur kaget melihat ibunya Neza di sana dan menanyakan di mana Neza. Lalu Taiyi menemukan Neza hanyut di air. Taiyi pun terjun menyelamatkan Neza dan memberinya nafas buatan. Ternyata itu bukanlah Neza, melainkan kodok beracun. Neza pun tertawa terbahak-bahak melihat rencananya berhasil. Taiyi juga merasa iri karena kekuatan yang dia pelajari selama 6 bulan bisa dikuasai oleh Neza hanya dalam 1 hari. Taiyi pun berjanji akan mengajarinya kekuatan api jika Neza mau mengambilkan penawar racunnya di celana Taiyi. Neza pun setuju. Bukannya mengambil penawarnya, Neza malah mengambil sebuah tombak. Taiyi pun menjelaskan kalau itu tombak ujung api. Karena penasaran, Neza pun mengaktifkan kekuatan tombak itu dan membakar Taiyi. Beruntung saat itu Ling Jing datang bersama istrinya dan memadamkan apinya. Kemudian ibunya pun mengatakan jika Neza mau belajar dan mengontrol kekuatannya, dia bisa ikut ayah ibunya untuk pergi mengalahkan monster dan iblis. Dengan begitu, pandangan penduduk desa mungkin bisa berubah dan menganggap Neza pahlawan. Neza pun awalnya menolak karena yakin apapun yang dia buat, penduduk desa pasti akan tetap takut padanya dan menyebutnya iblis. Dan akhirnya ayahnya Neza mencoba mengatakan sebenarnya bahwa Neza adalah reinkarnasi pil iblis. Namun ibunya mencegahnya dan berbohong mengatakan kalau Neza adalah reinkarnasi roh mutiara. 2 tahun kemudian, Neza sudah mahir menggunakan tombaknya, namun kekuatannya masih sangat OP. Mungkin belum di-nerf sama Montot kali ya. Sehingga satu serangannya bisa membuat satu desa hancur. Ayahnya pun melarang Neza untuk pergi ke desa sampai dia bisa mengontrol kekuatannya. Lalu menyuruhnya mengembalikan tombaknya ke Taiyi dan belajar bermeditasi. Neza pun menolak melakukannya dan ternyata dia telah mengambil kuasnya Taiyi agar bisa keluar ke dunia lukisan dan pergi ke dunia nyata. Di lain tempat di sebuah desa nelayan, monster laut ternyata pergi ke daratan dan mencari makanan di sana. Monster itu kemudian menemukan seekor anjing dan ingin menyantapnya. Neza pun datang dan ingin mengalahkannya. Hanya dengan satu tendangan saja, monster itu sudah terpental dan menghancurkan rumah di belakangnya. Monster itu kembali ke bentuk air dan pergi melarikan diri. Neza pun mengejarnya dengan barbar
tanpa memperdulikan apapun sampai-sampai setiap rumah yang ia tabrak hancur. Hingga akhirnya monster itu bersembunyi di dalam kendi air. Tapi pada saat itu penduduk desa melihat rumahnya telah hancur. Para penduduk desa pun ketakutan, namun Neza menyuruh mereka untuk tidak lari. Neza menghancurkan satu persatu kendi hingga membakar semua kendinya agar monster itu keluar. Tapi para penduduk desa malah semakin takut. Setelah hancur semua kendi, monster itu pun keluar. Neza pun mengejarnya sambil menyerangnya dengan bola apinya. Monster itu pun melihat seorang anak kecil kemudian menelannya agar Neza berhenti menyerangnya. Namun anak yang bermain bersama anak kecil itu salah sangka dan mengira Neza lah yang menculik adiknya. Dan untuk pembahasan part 1 hari ini sudah berakhir. Karena film ini cukup panjang, jadi kita membaginya jadi 2 part saja. Jadi kalian tunggu video selanjutnya. Jika penasaran, kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan klik like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa.